di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada Iya. itu, Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Selamat datang dalam rubrik Tukang Donat Keliling Dunia episode Parung. Dan kita lihat perkembangan politik terakhir kita. Golkar menutup pintu, menutup hati, dan tidak mendukung Anies Baswedan. Ini diumumkan oleh Erlangga Hartarto. Begitu juga Yusuf Kala, tokoh senior Golkar. Tidak mungkin katanya, ya, Golkar mendukung Anies Baswedan, karena mereka ingin berkoalisi dengan partai pemerintah yang tingkat kemungkinan menangnya sangat tinggi. Sementara Surya Paloh yang lama dibesarkan di Golkar selama 43 tahun, dia mengaku dia mengerti mengapa Erlangga Hartarto, ketua umum Golkar ya, itu tidak mendukung Anies Baswedan, dan tampak dia tidak gembira wajahnya saat mengumumkan tidak mendukung Anies Baswedan. Tentu tampaknya kalau nggak gembira berarti dia menanggung beban berat, ada tekanan-tekanan yang sangat besar, mungkin dari seniornya, atau kalau tidak mendukung, atau kalau mendukung Anies tentu Golkar bisa mengadakan munaslup dan mengganti Erlangga Hartarto. Bisa begitu kan? Satu tekanan yang membuat pilihan-pilihan yang sangat sempit, sangat sedikit, dia dipojokkan dalam sudut sejarah yang dia tidak punya pilihan lagi, Erlangga Hartarto itu. Dan dia mengumumkan dengan wajah yang tidak gembira, Golkar yang dia ketuai sebagai ketua umum tidak mendukung Anies Baswedan. Mungkin hati kecilnya dia lebih cocok bergabung dengan Anies Baswedan. Tapi realitas politik kadang pahit, dan kepahitan itulah yang ditelan oleh ketua umum Golkar saat ini, Erlangga Hartarto. Surya Paloh mengerti kenapa Golkar tidak mendukung Anies Baswedan, tapi dia tidak menjelaskan kenapa dia mengerti apanya yang dia pahami. Mungkin dia lebih tahu daripada wartawan yang bertanya, tapi dia sengaja menyembunyikan rahasia mengapa Golkar tidak mendukung Anies Baswedan. Dan kemudian Yusuf Kala juga itu sebagai tokoh senior itu tidak mendukung juga Anies Baswedan. Ini aneh ya.
Dulu awalnya digadang-gadang dia akan salah satu menjadi the kingmaker yang akan meloloskan Anies Baswedan, mengantarkan Anies Baswedan ke gerbang Presiden RI berikutnya yang ke-8. Tetapi tampaknya Yusuf Kala menghadapi kenyataan yang mungkin dia tidak bisa elakkan juga. Yusuf Kala ini memang pribadi yang split of personality. Dulu dia mengecap Jokowi, ya, kalau untuk menjadi presiden itu kalau dipimpin oleh Jokowi itu pasti rusak katanya, kata Yusuf Kala di video yang terkenal itu. Tapi akhirnya dia sebagai seorang yang oportunis, yang pragmatis, sebagai seorang pengusaha yang hanya melihat peluang, dia akhirnya menjadi wakil presiden dari Jokowi yang dia kecam itu. Itulah Yusuf Kala. Orang tidak lupa jejak-jejak ya, politik dari Yusuf Kala yang awalnya menghajar Jokowi yang mencalonkan diri menjadi presiden, tapi akhirnya dia dikooptasi, dijinakkan oleh Jokowi menjadi wakil presiden Jokowi periode pertama. Itulah Yusuf Kala. Dan kalau sekarang dia mencoba menjelaskan ke publik bahwa Golkar tidak mendukung Anies Baswedan, itu satu langkah-langkah yang mungkin juga bercorak oportunistik ya, dan sangat pragmatis ya, yang akan menguntungkan menang pemilu berikutnya. Tentu dia akan menduga bukan Anies Baswedan jadi presiden, tentu yaitu partai atau calon yang didukung oleh Golkar, dan dia akan memetik keuntungan ya, satu sokongan dari pemerintahan baru yang akan membesarkan kembali bisnis dari Yusuf Kala. Itulah satu corak ya, cara berpikir yang selalu mencari untung rugi ya. Memang Pak Jokowi sama Yusuf Kala itu sama-sama ya, sama-sama corak berpikirnya adalah berpikir para pedagang. 15 tahun Jokowi itu adalah eksportir mebel. Jadi cara berpikirnya sudah dibentuk, paradigmanya itu adalah paradigma pedagang. Apa yang bisa dijual, yang penting dapat duit, kan gitu ya. Sama dengan Yusuf Kala, sejak awal dia adalah pedagang. Dua-duanya bukanlah seorang seperti Anies Baswedan yang dimulai dari basis keilmuan politik. Jadi kalau Anies Baswedan adalah cinta ilmu, maka Yusuf Kala dan Jokowi adalah cinta harta. Kecenderungan itu selalu ada dalam manusia. Apakah dia itu cinta ilmu, atau dia cinta harta, atau dia cinta kekuasaan, atau dia cinta seni. Ada 4 kecenderungan manusia yang tidak mungkin manusia itu besar di 4 bidang itu. Mungkin dia akan besar di bidang politik, di bidang kekuasaan, tapi dia tidak menyukai ilmu pengetahuan. Tapi ada orang yang besar di bidang ilmuwan, sebagai ilmuwan, dan tidak menyukai kekuasaan. Atau dia akan besar menjadi seniman besar seperti Rendra, tapi Rendra tidak menyukai politik, kekuasaan real, dan tidak menyukai bisnis ya. Dia jatuh hati pada seni yang dia geluti. Ada lagi orang yang lebih mencintai dagang, ekonomi ya, tidak terlalu mencintai ilmu pengetahuan, seni, dan juga tidak terlalu mencintai kekuasaan. Tapi tampaknya Yusuf Kala dan Jokowi adalah orang yang mencintai harta dan sekaligus kekuasaan, karena dua bidang itu saling seperti koin dengan 2 sisi mata uang yang sama. Jadi kita paham dari segi kecenderungan manusia yang 4 itu, kenapa Yusuf Kala tidak mendukung Anies Baswedan yang lebih mencintai ilmu, mencintai keadilan, mencintai kejujuran, mencintai kesetaraan, dan mencintai kebenaran, dan tidak terlalu mencintai keuntungan material dari segi cara pandang seorang pengusaha. Wis ya, saya lagi kontrol infeksi paru-paru sebulan sekali, tapi tampaknya dokter saya sedang mengalami musibah, anaknya masuk UGD, tampaknya dia tidak ada hari ini. Kemungkinan karena kemarin informasinya dia tidak ada ya, tidak masuk. Kemungkinan hari ini juga tidak masuk.
Ya, begitulah perkembangan terakhir ya. Anies Baswedan tidak mendapatkan dukungan dari PAN, Partai Amanat Nasional, tidak mendapat dukungan dari Golkar, tetapi Anies Baswedan mendapatkan dukungan dari hati rakyat Indonesia yang mencintai kejujuran, yang mencintai keadilan, yang mencintai kebenaran dan mencintai kesetaraan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber, tertua di semesta Fasbir Sabran Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.